sebuah video tentang pembunuhan dan pemerkosaan gadis Baduy. Hari Senin, tanggal 18 Februari 2020, yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana atas nama Muhammad Saiful, Muhammad Furqon, dan Ahmad Refaili dengan nomor perkara 2852K Pitsus 2020, Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membaca tata tertib persidangan. Yang pertama, setiap orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada suatu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat mengeluarkan sidang dan dapat dituntut sebagai pidana. Yang kedua, mengenakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, dilarang membuat pengaduan baik di dalam maupun di luar sidang. Yang keempat, untuk mengambil keterangan baik kamera maupun video rekod dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hukum. Yang kelima, wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Yang keenam, pengunjung yang ingin melakukan keluar dari persidangan harus meminta izin terlebih dahulu. Baik majelis hakim akan memasuki persidangan, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, semuanya silakan dulu. Baik, sidang kita mulai. Wanita siap? Siap. Jasa penuntut umum siap? Siap. Untuk kuasa hukum siap? Siap. Baik, sidang peradaan perkara pidana hari ini, Senin tanggal 18 Februari 2020, yang memeriksa dan mengadili pidana atas nama terdakwa Muhammad Saiful, Muhammad Furqon, dan Refaili dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menyelidikan terdakwa? Siap, yang mulia. Silakan dihadirkan tim persidangan. Mohon terdakwa dimasukkan ke ruang sidang. Saudara terdakwa, sesuai dengan yang ada di TKP, identitasnya yaitu nama Abu Muhammad Saiful alias Ipul, Muhammad Furqon, dan Refaili alias Akil. Betul? Betul, yang mulia. Terdakwa pertama, Muhammad Saiful, tempat tanggal lahir Kampung Cikesi, Kabupaten Kelari, tahun 2000, umur 20 tahun, jenis laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Cikesi, Banten. Kerjaan penjual HP dan serabutan. Saudara Ipul, apakah saudara sehat? Sehat, yang mulia. Terdakwa kedua, Muhammad Furqon, tempat tanggal lahir Kampung Jakarta Warna, 9 Agustus 2001, umur 19 tahun, Islam laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Cikesi, Banten. Belum memiliki pekerjaan. Apakah saudara Furqon sehat? Sehat, yang mulia. Apakah saudara Ipul Furqon sudah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa didampingi penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami didampingi oleh penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah betul ini klien Anda? Ya, betul, yang mulia. Untuk penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, tolong perlihatkan surat terdakwa hukumnya. Baik, sidang selanjutnya ada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap untuk membacakan dakwanya? Ya, sudah siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Surat terdakwa atas nama Abu Muhammad Saiful alias Ibu, Muhammad Furqon alias Furqon, dan Refaili alias Acel.
pendahuluan. Padahal kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sekarang ini masih diberikan kesempatan sehingga tampillah kita dalam tuntunan pidana pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memimpin persidangan dengan penuh kearifan dan kesejahteraan sehingga persidangan dapat berjalan baik dan lancar. Demikian juga tidak lupa kami sampaikan kepada penasehat hukum terdakwa yang telah bersungguh-sungguh mendampingi terdakwa dalam persidangan ini. Walaupun selama berlangsungnya persidangan terdapat perbedaan sudut pandang dengan kami selaku penuntut umum, namun masih dalam koridor hukum yang berlangsung dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materi bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat merusak kehidupan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, secara tuntunan harus dilakukan tindakan berpolitik dengan harapan dapat wajib terdakwa maupun masyarakat serta menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepada majelis hakim yang terhormat serta penasehat hukum terdakwa, pengunjung sidang yang berbahagia dan kejaksaan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dilakukan atas nama terdakwa. 1. Identitas terdakwa pertama atas nama Akun Muhammad Saiful alias Ipul, tempat tanggal lahir Kampung Cikesuk 22 Januari tahun 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Cikesuk, Banten, kerjaan penjual HP dan serabutan. Terdakwa kedua Muhammad Furqon alias Furqon, tempat tanggal lahir Kampung Cikartawarna 09 Agustus 2001, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Cikesuk, Banten. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dakwaan primer bahwa terdakwa Muhammad Saiful dan Furqon pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pada Sabtu atas tindak pidana waktu lalu tahun 2019 bertempat di area ladang perkebunan di Cisemut, Lebak, Banten. Atas tindak pidana pada suatu tempat dalam daerah hukum Peradilan Negeri Rangkas Bitung, Banten, yang memeriksa dan mengadili telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu. Merampas nyawa orang lain yaitu terhadap saudara inisial SW yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pada awalnya pelaku telah mengintai korban selama 1 bulan. 2. Pelaku pura-pura menawarkan handphone saat korban sedang berada di ladang Cisemut, Lebak, namun korban selalu menolak. 3. Tersangka terus melihat situasi jam sekitar agar bisa bereaksi. 4. Tersangka berpura-pura meminjam golok kepada pelaku sembari melihat situasi. 5. Korban dibawa ke sebuah gubuk lalu terjadilah perkosaan. Korban sempat teriak namun karena panik, terdakwa langsung membacok korban lalu ditarik pakai tangan sehingga tangan kedua korban putus. 6. Setelah tewas, korban lalu diperkosa para pelaku terdakwa secara bergantian dalam keadaan tidak bernyawa dan berlumuran darah. 7. Setelah itu, terdakwa melarikan diri ke daerah Palembang dan Lebak. Kasus ini terungkap saat kakak korban menemukan jasad adiknya pada Jumat sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga menunjukkan polisi mengotopsi jenazah korban. Setelah memeriksa korban berinisial Sawi berusia 13 tahun, alamat Cisemut, Lebak, Banten, dengan kesimpulan dari otopsi, maka telah diperiksa 2 orang terdakwa berumur 20 tahun dan 19 tahun. Ditemukan luka akibat benda tajam yang menyebabkan tangan kanan dan kiri korban putus. Lalu menghilangkan nyawa korban, ditemukan adanya perlawanan korban. Menurut laporan ini sudah direncanakan siapa yang memperkosa duluan, siapa yang harus begini, dan siapa yang berbuat apa. Kesimpulan, ada atau tidaknya gangguan jiwa diagnosis dan deskriptif
Tidak ada pelanggaran hukum menjelang pembagian jati korban? Tidak ada. Tidak unsur kemampuan berdasarkan satu, apakah terperiksa mampu memahami nilai sesuai dengan tindakannya? Jawabannya, ya mampu. Yang kedua, apakah pemeriksa mampu memasukkan suatu tujuan yang sadar? Jawabannya, ya mampu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam pasal Undang-Undang 340 KUHP JO pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang pasal 50 KUHP. Demikian dakwaan pidana ini kami serahkan kepada majelis hakim. Persidangan pada hari Senin 18 Februari 2020 jaksa penuntut umum. Baik saudara terdakwa, apa yang tadi dibacakan dakwa oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemerkosaan pasal 340 KUHP dan pasal 76D KUHP. Apakah saudara mengerti pembacaan dari jaksa penuntut umum tadi? Bisa ya mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Ya yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi. Silakan ajukan eksepsinya dan kepada penasihat hukum dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa atas terdakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Muhammad Saiful dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP di pidana pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang pasal 56 KUHP. Majelis hakim yang kami muliakan, saudari jaksa penuntut umum dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan kesehatannya kita dapat berkumpul di dalam persidangan ini. Setelah mempelajari dan memahami surat dakwaan yang dibacakan kepada jaksa penuntut umum, tadi kami hendak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip atas asas dakwa hukum secara pidana yang keberatan atas dakwaan. Yang pertama, pemeriksaan dalam hubungan dengan proses penegakan. Terdakwa hukum atau pemeriksaan yang menyangkut saudara Ipul, saudara Rukwan, kami menilai bahwa dalam pasal 58 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pengacara penyambutan dengan tegas bahwa guna kepentingan memelihara tersangka atas terdakwaan berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu pemeriksaan dan pasal 27 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang prinsip dan HAM menyatakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersangka ataupun terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi tersangka atau pemeriksa sebelum didampingi penasihat hukumnya kecuali atas persetujuan dan diperiksa. Oleh karena itu, selama pemeriksaan tingkat pertama, klien kami saudara Muhammad Saiful tidak mendapatkan haknya, maka pemeriksa dapat dikatakan cacat hukum. Dengan demikian, menurut kami surat dakwaan atas saudara Muhammad Saiful juga cacat hukum. Yang kedua, Pengadilan Negeri Rangkas Bitung tidak berwenang mengadili bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum bertentangan dengan wewenang pengadilan berdasarkan pasal 340 KUHP atas dasar pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa AMS alias Ipul dan Muhammad Rukwan, kami selain penasihat hukum menilai tidak adanya perencanaan pembunuhan yang menjadi unsur pasal 340 KUHP. Ini karena kasus pembunuhan ini terjadi karena adanya kesempatan bukan perencanaan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan surat dakwaan penuntut umum adalah batal. Pemohonan majelis hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan pada permohonan surat keberatan yang kami ajukan bahwa kami selalu penasihat terdakwa Muhammad Saiful memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa Muhammad Saiful atau apabila majelis hukum berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum meminta pengadilan seadil-adilnya
Demikian surat keberatan yang kami ajukan. Semoga majelis hukum dapat memikirkan kembali atas surat dakwaan yang kami bacakan tadi. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa. Baik, saudara Jokowi, apakah saudara akan mengajukan tanggapan terhadap hukum terdakwa? Ya yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan eksepsi. Tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. Pendahuluan ketua DPD dan tim terdakwa yang hadir dalam persidangan. Terdakwa yang melanggar pasal 340 KUHP pidana pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang pasal 56 KUHP serta pemerkosaan pasal 285 KUHP dan eksepsi yang disampaikan pada sidang itu terdakwa tadi. Pada dasarnya semua yang mengadili dalam perkara pidana hanya dua macam, yaitu kompetisi hakim dan kompetisi absolut. Jika mendengar asepsi dari penasihat hukum tadi, asepsi tersebut menyangkut tidak adanya perencanaan pembunuhan dari pasal 340 KUHP. Menurut kejadian perkara dan urutan peristiwa sudah terpampang dengan jelas bahwa terdakwa AMS alias EFU dan FF alias Turkon dan satu terdakwa lagi AF alias Reflari sudah merencanakan terlebih dahulu untuk pembunuhan dan pemerkosaan terhadap saudari Sami, berawal dari mengintai korban selama 1 bulan, lalu datang dengan modus menawarkan handphone agar bisa melihat situasi dengan keadaan untuk dapat melancarkan pembunuhan ini. Setelah mendapatkan kesempatan, barulah mereka langsung melancarkan aksinya tersebut. Surat terdakwa jasa penuntut umum dijadikan perkara yang kami ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas serta memenuhi persidangan baik formil maupun material. Berdasarkan pendapat kami di atas, kami memohon kepada majelis hukum untuk 1. Menolak keberatan asepsi penasihat hukum terdakwa yang diajukan dalam persidangan. 2. Menerima dakwaan atas tanggapan penuntut umum dan asepsi tersebut. 3. Melanjutkan pemeriksaan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Demikian tanggapan atas asepsi yang kami bacakan. Dari penuntut umum kami kembalikan kepada majelis hakim. Baik, segala sesuatu sudah dicatat oleh Panitra, namun saudara harus menyerahkan finalnya. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim mempersiapkan keputusan selang, kami akan melanjutkan persidangan 7 hari ke depan. Sejak persidangan hari ini dan sekarang, tanggal 14 Februari, hari Senin, persidangan akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2020. Diperintahkan terdakwa untuk dikembalikan ditahan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2020 penuntut umum dan penasihat hukum diharapkan hadir sesuai jadwal dalam persidangan tanpa surat panggilan dari panggilan itu. Sidang hari ini ditutup. Hari Senin tanggal 26 Februari memeriksa dan menghadiri atas perkara pidana atas nama Muhammad Saiful, Muhammad Turkon dan Refaila dengan nomor perkara 2852 Pinsus 2020 Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Sebelum kita mulai, kami ingatkan pengadilan kami kembali kepada para hadirin untuk menaati tata tertib persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara pidana hari ini sidang perkara pidana hari ini Senin tanggal 26 Februari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana 2852 dari PD dari 2020
Baik, pengadilan negeri Rangkas Bitung atas nama Muhammad Saiful, Muhammad Furqon dan Refaili dibuka. Baik, sesuai dengan perintah pengadilan pada persidangan sebelumnya, akhirnya sidang hari ini adalah pembacaan putusan setelah oleh majelis hakim pada penuntut umum dan penasihat hukum. Terdakwa diperintah untuk memperhatikan putusan selain sebelumnya kepada terdakwa mohon dapat dihadirkan dalam keadaan sehat. Putusan selama meregister perkara 2852 PDPD NRS dan PD 2020 PDPD Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Subsidi menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atau esensi yang dibacakan di persidangan yang ada pokoknya yang ada pokoknya memohon pada majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa untuk memutus pada putusan sebagai berikut. Menerima nota keberatan terhadap penasihat hukum terdakwa. Untuk seluruhnya menyatakan surat terdakwa dakwaan menetapkan atau memeriksa perkara terhadap terdakwa Muhammad Saiful, Muhammad Furqon dalam nota keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya. Ketua menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangkas Bitung berwenang mengadili perkara tersebut ketika melakukan persidangan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara 282 garis miring SWS 2020 atau Pengadilan Negeri Rangkas Bitung atas nama terdakwa Abu Muhammad Saiful alias Ibnu Muhammad Furqon alias Furqon bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut di atas majelis hakim terlebih dahulu atau mempertimbangkan apakah tentang keberatan yang diatur oleh pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa pasal 156 ayat 1 pasal 43 ayat 2 huruf B dan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ketentuan dalam pasal 3, pasal 65 ayat 1 tentang hukum pidana, pasal 338, pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum mengadili. 1. Menolak esensi atau keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 2852 atau PD SWS 2020 Pengadilan Negeri Rangkas Bitung atas nama terdakwa Ibnu Furqon dan Refaili. 3. Menanggung semua biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada hari ini oleh majelis hakim. Baik, karena keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka sidang dilanjutkan kepada pemeriksaan saksi dan alat-alat bukti. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi dan alat bukti pada persidangan kali ini? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan barang bukti dan membutuhkan waktu 3 hari untuk melakukan Baik, 3 hari. Penasihat hukum 3 hari pada penuntut umum untuk menyiapkan barang bukti. Paling berarti 3 hari. Penasihat hukum 3 hari pada penuntut umum untuk menyiapkan barang bukti.
Panitra, 3 hari dari ini hari kapan? Baiklah, hari Senin tanggal 23 September 2020. Hari Senin, tanggal 23 September pukul 9. Baik, yang sidang berikutnya adalah pemeriksaan barang bukti. Dengan demikian sudah ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 September kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa panggilan terlebih dahulu. Kepada terdakwa AMS, MF, dan AR diperintahkan untuk dikembalikan ke ruang tahanan. Baik, dengan ini sidang ditunda hingga 3 hari ke depan sidang ditutup. Hari Senin tanggal 23 September 2020 yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana atas nama Muhammad Saiful, Muhammad Furqon, dan Ahmad Rifairi. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali kepada para hadirin untuk menaati tata tertib persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan dimulai. Baik, sidang akan segera dimulai. Panitia siap? Siap. Jaksa penuntut umum siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Sebelum memulai persidangan, memohon para hadirin untuk mematikan alat komunikasi agar tidak terganggu dalam menjalani sidang. Pengadilan Negeri Rangkas Bitung sidang perkara pidana hari ini Senin tanggal 23 September 2020 yang akan memeriksa dan mengadili tersangka pidana nomor register 2852 PID garis miring 2020 garis miring PN Rangkas Bitung garis miring Pengadilan Negeri Rangkas Bitung atas nama terdakwa Agung Muhammad Saiful alias Ful, Muhammad Furqon alias Furqon dan Rifairi alias Akel yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu bahwa hari ini sidang yaitu pemeriksaan alat bukti dan saksi. Apakah penuntut umum saudara sudah siap untuk memberikan saksi dan keterangan bukti? Siap yang mulia. Baik, cukup. Silakan terdakwanya dihadirkan. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Baik, saudara terdakwa sesuai dengan yang di TKP, nama saudara yaitu Muhammad Saiful, tempat tanggal lahir Kampung Cikesi, 22 Januari tahun 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Cikesi, Banten. Kerjaan penjual HP. Terdakwa kedua Muhammad Furqon, tempat tanggal lahir Kampung Cikartawarna, 9 Agustus 2001, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Cikesi, Banten. Status belum mempunyai pekerjaan. Betul? Iya, betul. Baik, saudara jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa orang saksi. Satu orang saksi yang mulia yaitu saksi ahli forensik. Baik, apakah sudah siap sekarang? Siap yang mulia. Silakan dihadirkan di muka sidang. Saudara saksi, Iya, saya sendiri. saudara sehat, Sangat alhamdulillah. alamat rumah, tempat tinggal Cikesi, Banten. Anda seorang dokter? Betul. Apakah Anda mempunyai hubungan yang berbaik? Tidak. Silakan kepada jaksa penuntut umum apabila ada pertanyaan. Ya, dapat dari hakim. Saudara saksi ahli forensik deskripsikan riwayat pendidikan Anda.
Saya lulus SD pada tahun 1983. Saya lulus SMP pada tahun 1986. Saya lulus SMA pada tahun 1989. Dan saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas tahun 2006. Baik, riwayat profesi saudara. Saya pertama kali bekerja di tahun 1997 di puskesmas dan mendapatkan peringkat sebagai kepala puskesmas di tahun 1997 sampai 1999 dan sampai sekarang sebagai kepala ahli forensik. Oke. 1999 sampai 2002 saya sebagai dosen kedokteran di Universitas Unsri dan sampai sekarang saya sebagai kepala ahli forensik di RSUD DR Dr. Budi Suhendar sampai sekarang. Baik, apakah saudara saksi ahli sebelumnya kasus ini pernah diundang ke persidangan untuk diminta keterangan sebagai saksi? Pernah. Waktu saya dimintai keterangan di pengadilan Purwokerto lebih dari 10 kali, di Banyuwangi kurang lebih 3 kali, dan di Kebumen 2 kali. Baik, apakah benar saudara saksi memeriksa korban kami? Dan seperti apa hasil pemeriksaan dari saudara? Dan tolong deskripsikan dalam persidangan ini. Berdasarkan hasil visum Senin tanggal 2 September 2019, saya mendapatkan hasil kesimpulan jenazah Sawi usia 13 tahun jenis kelamin perempuan setelah kematian lebih dari 5 jam pemeriksaan dan kurang 3 jam setelah kematian. Ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan pada alat vital pada jenazah akibat benda tumpul. Selain itu terdapat luka bekas senjata tajam di bagian kepala, bahu, dan lengan akibat benda tajam, bahkan lengan korban nyaris putus apalagi ditemukan cairan sperma di alat kelamin korban. Baik, pemeriksaan dari saudara saksi lakukan itu didasari atas apa? Saya mendapatkan surat tugas dari Dr. Budi Duhendar didasarkan atas permintaan Polres Rangka Belitung, Banten. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya. Dikarenakan jenazah ini ditemukan dengan keadaan jenazah mengeluarkan banyak darah dan mengeluarkan sperma, apakah korban dibunuh terlebih dahulu, setelah itu diperkosa, atau korban diperkosa terlebih dahulu lalu dibunuh? Tolong berikan penjelasannya. Ya, saudara jaksa penuntut umum, menurut pemeriksaan kami, korban banyak mengeluarkan darah dan juga sperma dikarenakan korban diperkosa, tapi korban terlebih dahulu diperkosa lalu kemudian dibunuh sehingga menimbulkan banyak luka dan juga kedua tangan korban putus terjadi pendarahan hebat dan meninggal karena kehabisan darah. Ada tanda-tanda perlawanan tidak dari korban itu terhadap pelaku? Kalau ada perlawanan dari Sawi, jawabannya ada, karena perlawanannya itu menyebabkan kedua tangan korban putus akibat benda tumpul, lalu korban pun sempat teriak mungkin ingin menyelamatkan diri. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Saudara saksi ahli, menurut saudara saksi, apa terdakwa melakukan secara profesional atau tidak profesional? Maksudnya, jika dilihat dari TKP yang kami baca sebelumnya tidak ada apa-apa dan kejadian ini berlaku maksudnya jika dilihat dari TKP yang kami baca sebelumnya tidak ada apa-apa dan kejadian ini berlaku atau berproses tanpa daerah sekitar tahu, lalu rapi sekali gitu. Nah, menurut saudara saksi ahli, ini apakah dilakukan secara profesional atau tidak? Berdasarkan dari luka-luka dari jenazah dilakukan secara profesional, tetapi juga dilakukan oleh orang biasa. Apa alasan yang berdasar dikatakan profesional? Ya, karena lukanya rapi, tidak meninggalkan jejak
Barang bukti hanya ada goloknya saja dan terdakwa sudah mengerjakan akan terlebih dahulu dalam 1 bulan terakhir. Cukup. Baik, cukup. Silakan untuk karena hukum, apakah ada yang ingin bertanya kepada saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi yang ingin kami tanyakan penyebab kematian dari korban tersebut dengan tangan yang putus atau penyebab yang lain. Ya, selain itu terdapat luka bekas benda tajam di bagian kepala, bahu, dan lengan akibat benda tajam tersebut. Apakah saudara yang melakukan otopsi? Ya, Berdasarkan permintaan siapa yang melakukan otopsi? permintaan Polres Bangka Belitung. Apakah ada informasi dijelaskan dari keluarga? Saya sudah menghubungi pihak keluarga dengan mengenai pengotopsi. Siapa yang dihubungi dari pihak keluarga? Ibunya. Dia mengizinkan untuk diotopsi, ada bukti pas diotopsi. Oke, cukup. Baik, untuk keterangan saksi sudah cukup ya. Untuk surat terdakwa ada beberapa tentang keterangan dari saksi. Untuk surat terdakwa ada beberapa tentang keterangan dari saksi tadi terdakwa. Sudah bisa diterima. Bisa diterima ya. Saudara saksi dibutuhkan kembali sebagai saksi di sidang selanjutnya. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Baik, terima kasih saksi yang telah memberikan keterangannya. Silakan ambil kartu identitasnya. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap mengikuti sidang hari ini? Sudah siap. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Oke, terima kasih saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa kenal dengan saudara Sawi? Kenal yang mulia. Saudara terdakwa menjalani hubungan sejak kapan dengan Sawi? Kami berdua sudah lama mengenal saudari Sawi, kurang lebih 1 bulan. Saudari Sawi telah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh kalian? Iya yang mulia. Saudara terdakwa, apakah pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya sebelum membunuh saudara Sawi? Iya yang mulia. Saya pernah ditangkap dalam kasus kriminalitas pencurian kendaraan bermotor. Saya juga yang mulia, ini pertama kalinya saya terjerat kasus kriminalitas. Mohon jujur ya, jangan sampai membohongi malah nanti kena hukuman lebih berat. Iya yang mulia. Mengapa saudara melakukan tindakan tersebut? Dimohon salah satu yang menjelaskan. Waktu itu saya dengan korban berdua pula meminjam sebuah golok sambil melihat situasi. Lalu saudara Lipali alias agen bertanya, itu saung siapa di atas? Setelah itu saya jawab, itu saung Pak Monggo. Kebetulan saya juga sebenarnya pernah menjual HP ke sana. Oh, coba cek, kata saudara Lipali alias agen. Setelah itu saya mengecek ke sana. Setelah itu saya manggil selama 3 kali. 4 kali yang keluar seorang dari belakang saung dengan membawa golok. Setelah itu saya bertanya, di sini lagi sama siapa? Mamanya, bapaknya kemana? Terus dia dijawab lagi kerja. Lalu saya bertanya lagi, pulangnya jam berapa? Dia menjawab sore. Ketika tidak ada siapa-siapa, lalu kembali bertemu di Pali alias Akhil dan Fulkon. Setelah itu saya ngomong di Pali alias Akhil bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Lipali mengajak memperkosa korban. Saya sempat menolak, tapi teman saya sepakat, semuanya saya mengikuti. Setelah itu kami berangkat kembali dan kebetulan yang kenal dan korban hanya saya. Setelah itu yang ke saung itu saya sendiri, sedangkan teman saya berdua Lipali dan Fulkon ke saung bawah dengan motif meminjam golok dan bertanya, kalau di sini buat golok atau beli? Korban pun menjawab, kalau di sini nggak pernah buat, cuma selalu beli. Kalau begitu saya minjam, lalu korban membeli sebuah golok tersebut kepada saya. Setelah sekian lama korban meminta goloknya kembali, tak lama kemudian saya menyerahkan golok tersebut kepada korban. Sempat menggotak dan saya panik, saya tidak ada pikir kemana-mana, gelap di mata saya. Setelah itu saya membacok tangan korban hingga ke leher sampai tewas. Apakah ada yang melihat kejadian
selain kalian? Tidak, Yang Mulia. Jadi ketika saudara membacok tangan dan menghabisi nyawa korban, saudara sadar? Saya pertamanya panik, Yang Mulia, takut jika ada orang yang berdatangan. Pertanyaan saya, sadar atau tidak? Sadar, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui jika yang saudara lakukan akan berdampak buruk terhadap korban? Iya, Yang Mulia, karena saya takut jika dia berpihak dan semua orang menghakimi saya. Jadi saudara menggorok leher korban dengan menggunakan ini? Iya, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada terdakwa? Ada Yang Mulia. Silakan. Saudara, apakah sudah lama merencanakan kasus ini? Iya, Bu, kurang lebih 1 bulan kami mengincar korban. Lalu apa yang menyebabkan kalian berpikir untuk ingin memperkosa? Yang ada di pikir kami, kemarin korban memiliki paras yang cantik sehingga menarik perhatian kami. Berarti terdakwa melakukan perencanaan yang membahayakan nyawa orang lain. Berarti itu termasuk penuntutan pembunuhan berencana, sedangkan majelis hakim belum memutuskan. Merencanakan pembunuhan, melakukan kegiatan yang dilarang oleh hukum itu termasuk membahayakan orang lain. Waktu korban tidak sadar diri, kami takut Yang Mulia karena takut ada orang yang melihat perbuatan kami. Oleh karena itu setelah membunuh korban, kami langsung meninggalkannya di gubuk miliknya dirinya sendiri. Saudara terdakwa di BAP saudara mengakui tentang perbuatan saudara. Apakah BAP tersebut telah diselesaikan? Tidak ada masalah sudah dibacakan oleh penyelidik. Tidak. Cukup majelis. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan? Tadi sudah dijawab kan? Iya, sudah. Ada Yang Mulia. Silakan. Saudara terdakwa, Anda bisa lihat barang bukti di depan yang didapatkan oleh penuntut umum. Saya mau tanya, golok itu milik saudara korban sekali lagi? Iya, Bu, itu dari korban. Apakah saudara menyesal telah melakukan semua ini? Saya nyesel. Menurut saudara, keadaan apa yang menyebabkan hal itu tidak terjadi? Mungkin kalau dia tidak memberontak dan berteriak, hal itu tidak akan pernah terjadi. Itu semua dilakukan karena saya takut akan teriakan korban. Apakah saudara terdakwa mempunyai perasaan terhadap korban? Ya, Yang Mulia, saya menyukainya hanya sebatas menyukai Yang Mulia. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi bagi dari jaksa penuntut dan penasihat hukum? Tidak ada Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan tuntutan terdakwa? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan tuntutannya kepada terdakwa ini. Namun sebelumnya, apakah ada salinan? Silakan diserahkan dulu salinan tuntutannya. Baik, silakan saudara penuntut umum. Bahwa hasil tuntutan perkara nomor 2852 garis miring PID titik sus garis miring 2020 Pengadilan Negeri Tangerang itu bahwa dakwaan terlibat telah melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dalam pasal 340 merampas nyawa orang lain yaitu saudari Sawi sehingga terdakwa terjerat pasal 340 KUHP dan pasal 76D JO pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan meliputi keterangan saksi, petunjuk dan peran terdakwa yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sehingga dianggap berperan dalam kasus ini. Kemudian keterangan terdakwa yang memberikan keterangannya di dalam persidangan telah menggunakan kedua tangan sehingga berdasarkan analisis persidangan analisis fakta dalam penyelidik persidangan telah kami simpulkan: 1. Bahwa pertama kali terdakwa kenal dengan korban. 2. Terdakwa modus dengan menawarkan handphone kepada korban sambil memantau keadaan kurang lebih 1 bulan.
Jika mereka membagi tugas masing-masing, ada yang memantau di atas, ada yang memantau di samping, dan ada yang memantau di langsung ke rumah korban. Lalu pada tanggal 30 Agustus 2019 di gubuk area ladang perkebunan, terdakwa ke rumah korban dengan berpura-pura meminjam sebuah golok. Setelah itu dia langsung menodongkan golok tersebut ke arah korban. Kelima, korban sempat berteriak namun dengan rasa panik dan khawatir akan diketahui orang. Terdakwa langsung membacok leher korban. Keenam, korban sempat berteriak sehingga tangan korban menjadi sasarannya. Ketujuh, setelah tidak bernyawa, terdakwa dengan teganya langsung memperkosa korban secara bergilir. Lalu setelah memperkosa dan membunuh korban, terdakwa langsung melarikan diri. Terdakwa Muhammad Saiful dan Muhammad Furqon meyakinkan melakukan tindak pidana pada pasal 342 KUHP, pada pasal 65 ayat 1 KUHP. Bagaimana dengan tanggapan tersebut? Menurut upaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa satu, menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Saiful dan Muhammad Furqon menyatakan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana disebutkan dalam pasal 340 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP dengan dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana atas nama Muhammad Saiful dengan pidana hukuman mati. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa A. 1 buah benda tajam berupa golok, B. 1 buah baju korban, C. 1 buah gelang korban, dan lain sebagainya. Sekian dari kami yang mulia. Baik, itulah tuntutan jaksa untuk terdakwa. Apakah saudara terdakwa yang melakukan pembelaan atas dakwaan yang diajukan? Tidak, Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum akan melakukan pembelaan? Iya, Yang Mulia, kami akan melakukan pembelaan. Untuk saat ini atau kapan? Untuk saat ini, Yang Mulia. Baik, silakan. Jika memang sudah disiapkan sebelum dibacakan, bisa diberikan salinannya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia jaksa menuntut yang kami hormati dan dihadiri yang kami banggakan. Pada kesempatan ini pertama kami sampaikan ucapan terima kasih untuk Majelis Hakim dalam mengikuti persidangan hari ini, disertai pada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penuntut umum terdakwa telah membaca tuntutan umum, maka dari itu kami sampaikan bahwa terdakwa masih muda. Terdakwa berkata jujur dalam persidangan. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak melakukannya lagi. Berdasarkan keterangan tersebut, maka kami penasihat hukum melakukan pembelaan dalam kerangka ini. Pembelaan adalah majelis hakim dalam perkara pembelaan adalah majelis hakim perkara pidana yang memeriksakan dan pengadilan perkara memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum. Demikian surat pembelaan kami bacakan tanggal 23 September 2021 pada sehat hukum. Baik, karena penasihat hukum dari terdakwa telah membacakan surat pembelaan, bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah ingin mengajukan keplik? Menurut kami, apa yang telah dibacakan di persidangan ini, kami merasa tidak perlu lagi untuk membacakan keplik. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak melakukan keplik, maka penasihat hukum tidak perlu membuatnya. Jika demikian, sidang akan kita tunda, berikan waktu kepada majelis untuk melakukan permusyawaratan dalam menentukan putusan. Sidang akan dilanjutkan minggu depan. Panitera sidang yang akan dijadwalkan tanggal berapa? Tanggal 31 September 2020. Baik, untuk memberikan kesempatan pada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sidang hari ini ditunda selama 1 minggu hingga tanggal 31 September 2020 pukul 9 pagi. Pada para pihak pengadilan memerintahkan untuk hadir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kepada terdakwa dikembalikan ketahanan. Sidang dengan ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan sidang. Semua hadirin disilakan untuk berdiri.
Hari Senin, tanggal 31 September 2020, yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana atas nama Muhammad Saiful Ahmad Rifadi alias Akel dan Muhammad Furqon. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali kepada para hadirin untuk menaati taat tertib persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Baik, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, bahwa hari ini sidang keputusan hakim atau surat dakwaan dari jasa penuntut umum dan penasihat hukum, silakan terdakwanya dihadirkan terlebih dahulu. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Iya, betul. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan terdakwa. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terdakwa. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi permohonan dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dibuka dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi permohonan dan pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Terdakwa Muhammad Saiful alias Ipung dijatuhkan hukuman mati sebagai pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan gadis Baduy dan melanggar pasal 340 KUHP dan 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terdakwa Muhammad Furqon dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar subsidi 6 bulan kurungan berdasarkan pasal 76 JU pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Terdakwa Refaili alias Akel usia 13 tahun dijatuhkan hukuman hingga 7 tahun penjara karena tahanan dalam pemerkosaan saja. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Dr. Burhan Dahlan sebagai ketua, Suci Eko Putro, Muhammad Zakiuddin dan Hamdi Reforman Kacaribu masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 18 Februari 2020 dalam sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 31 September 2020. Selesai diucapkan pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim. Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu panitera dihadiri oleh permohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan badan pengawas pemilihan umum. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin silakan duduk kembali. Kami
kepada permohonan dan atau kuasanya pihak terkait atau kuasanya untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita atas penyerahan salinan putusan.